tentang pelaksanaannya, yaitu yang pertama, guru membagikan lembar teka-teki bergambar. Yang kedua, guru menjelaskan terkait langkah-langkah tentang permainan teka-teki bergambar. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan permasalahan yang menimbulkan teka-teki gambar. Yang keempat, siswa mengidentifikasikan masalah secara berkelompok dari permasalahan yang telah diberikan. Yang kelima, siswa dapat merumuskan penjelasan melalui diskusi. Yang keenam, siswa menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya kepada guru. Yang ketujuh, guru memberikan penilaian dan reward kepada siswa. Baik, untuk tabel yang kelima, model pembelajaran yang dapat kelompok kami kembangkan yaitu ada PRBL atau Picture Reader Based Learning yang bertujuan untuk menguji ketajaman ingatan siswa, meningkatkan daya konsentrasi, baik. Untuk yang selanjutnya tadi mengukur kemampuan otak dalam mencerna persoalan. Yang selanjutnya untuk mengembangkan aktivitas siswa dalam sebuah diskusi. Untuk langkah yang dapat kami kembangkan yaitu yang pertama ada guru melakukan proses kegiatan pembelajaran yang diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Yang kedua ada siswa diberi penjelasan topik atau materi yang akan diajarkan melalui sebuah teka-teki bergambar. Yang ketiga ada siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu 2-4 orang. Yang keempat, ada siswa memahami permasalahan yang disajikan dalam bentuk teka-teki bergambar. Untuk yang langkah kelima, silahkan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah kelima, permasalahan berupa teka-teki bergambar agar pembelajaran lebih bervariasi. Yang keenam, memecahkan masalah pada teka-teki bergambar tersebut dengan kelompoknya. Yang ketujuh, jika sudah, siswa dapat mengumpulkan jawabannya kepada guru. Yang kedelapan, guru dapat memberikan beberapa pertanyaan yang memacu jawaban yang sudah dikumpulkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah yang ke-9 yaitu pada tahap ini guru dapat melakukan pencarian tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang telah diberikannya. Yang ke-10 ada guru memberikan reward bagi siswa yang memiliki jawaban benar. Yang ke-11, guru mengajak siswa dalam melakukan evaluasi terkait pembelajaran agar siswa lebih memahaminya. Yang terakhir ada siswa dapat menarik sebuah kesimpulan yang akurat. Terima kasih.
itu dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah Bu Nafi. Iya. PRBL itu apa, Mbak? Itu picture reader based learning, kayak pembelajaran berbasis teka-teki bergambar, kayak gitu. Untuk kolom keempat itu mengkolaborasikan dengan apa? Ini kan pembelajaran inquiry ini, lalu dikolaborasikan dengan pembelajaran teka-teki bergambar. ya. Seharusnya itu untuk langkah-langkah model yang dikolaborasikan tidak boleh sama dengan nama model yang telah dikembangkan. Ini berarti mengkolaborasikan dua model ya? Maksudnya bagaimana ya, Bu? PRBL. Terus lanjut. Langkah yang pertama itu Guru melakukan proses kegiatan pembelajaran, jangan guru siswa. Oh, yang langkah nomor 1 ini ya, Bu? Nah, gitu ya. Siswa, terus selanjutnya sampai evaluasi pembelajaran. Ini kolaborasi dengan apa? Model Pembelajaran inquiry sama model pembelajaran inquiry pictorial reader. Yang model pembelajaran teka-teki. Ini berarti seharusnya itu memang ada modelnya namanya PRBL. Kalau PRBL ini model yang kami kembangkan, Bu. Iya. Terus untuk yang dikolaborasikan itu yang harusnya nggak sama. Ya nanti direvisi ya. Iya, Bu. Berarti ini untuk yang ini yang bagaimana, Bu? Yang tabel 4 ini? Kalau yang tabel 4 itu kolaborasi. Jadi kalau yang tabel 3 itu kan sudah diambil model pembelajaran yang tinggi. Kalau model yang tabel yang keempat itu harusnya adalah kolaborasi dengan apa? Media audiovisual atau kan model pembelajaran sehingga bisa dikembangkan menjadi model PRBL. Oh, begitu. Ya, Bu, nanti Ya. kami akan merevisi kembali. Ya, silakan direvisi. Ya. Silakan kelompok selanjutnya. Baik.
Kurang berapa kelompok ini? Kurang ini kelompok 12. Selanjutnya kelompok berapa? Sudah selesai. Kelompok 18, Bu. Itu sudah selesai. Setelah 12, 18 selesai. Masih ada 2 lagi, Bu. Masih ada banyak ya. 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Ulan Medina Anjani NIM 157, teman saya Nur Aisyah Putri NIM 202, Putri Sandi Puspa NIM 204. Jadi saya akan membacakan teori pendukung. Menurut Sanjaya 2007 dalam Mira, Safrida dan Agus Christian 2020 model PBL atau Problem Based Learning diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Selkow 2010 dalam Mira, Safrida, dan Agus Christian 2020 yang menyatakan bahwa PBL dapat digunakan untuk melengkapi siswa dengan pengetahuan. Di mana pernyataan-pernyataan tersebut merupakan teori pendukung yang menyatakan bahwa PBL dapat digunakan pada pembelajaran abad 21 serta sesuai dengan penggunaan dan pengembangan konsep 4C, yaitu critical thinking, communication collaboration, dan creativity. Dalam pembelajaran abad 21, teori 4C menurut Anies Baswedan, kemampuan 4C yaitu yang pertama critical thinking, 2 communication, ketiga collaboration, dan yang keempat creativity. Kemudian selanjutnya perangkat pengembangan model pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan media yang digunakan dalam mengimplementasikan model pembelajaran ini diantaranya dengan memanfaatkan media pembelajaran PPT atau tayangan video terkait masalah yang akan dibahas sebagai orientasi dan pengenalan materi. Lalu menggunakan smartphone untuk mengakses sumber belajar seperti buku pedoman dan juga lembar kerja siswa melalui Google Form. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Sandi Puspa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning memiliki langkah-langkah. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian, langkah media audiovisual. Kolaborasi media pembelajaran dengan media audiovisual untuk menunjang proses pembelajaran, terutama model pembelajaran problem-based learning, yaitu memanfaatkan role-playing. Role-playing ialah permainan bermain peran atau berakting. Langkah-langkah model pembelajaran menggunakan media audiovisual role-playing ialah yang pertama,
Mengorientasi peserta didik mengenai suatu pokok bahasan atau suatu permasalahan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dan membentuk kelompok untuk bermain peran dalam suatu drama yang mengangkat suatu permasalahan dalam pokok bahasan. Yang ketiga, membimbing dan memberi fasilitas terhadap individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya dari permainan bermain peran yang mengangkat suatu permasalahan dalam pokok bahasan. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dalam permainan bermain drama yang telah membahas suatu permasalahan dalam pokok bahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel kelima, yaitu model pembelajaran Learning Based on Authentic. Nama model yang dikembangkan Learning Based on Authentic yang memiliki tujuan Learning Based on Authentic digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif dan kritis, analitis, sistematis, serta logis dalam menemukan alternatif pemecahan masalah yang terjadi di kehidupan nyata sehari-hari. Dan juga meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, adaptasi, serta berkomunikasi dalam kelompok. Langkah-langkah yang dikembangkan, yang pertama, tahap orientasi. Guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto atau gambar melalui video atau slide PPT yang menunjukkan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru. Peserta didik diminta memberikan pendapat dan tanggapan terhadap gambar atau video yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Lalu, langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Guru mengorganisasikan siswa dalam beberapa kelompok. Guru membantu peserta didik mendefinisikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Lalu, peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi dari sumber belajar lainnya, atau e-book, buku pedoman yang ada secara berkelompok. Lalu, langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Peserta didik mengumpulkan informasi dari sumber belajar dengan berbagai referensi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok, mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Guru membagikan lembar kerja pada media pembelajaran smartphone pada masing-masing peserta didik melalui layanan Google Form. Peserta didik melakukan penyelidikan melalui lembar kerja pada Google Form, dan yang terakhir, guru membimbing penyelidikan yang dilakukan peserta didik. Langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik memaparkan data hasil penyelidikan kelompok dalam lembar kerja pada Google Form. Peserta didik mengolah data tersebut yang diolah oleh kelompoknya. Dan yang terakhir, peserta didik menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut. Langkah yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan tertulis. Peserta didik dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah dan diharapkan menggunakan buku sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi. Dan yang selanjutnya, peserta didik diminta mempresentasikan hasil penyelidikan dan mendiskusikan di depan kelas. Dilanjutkan dengan penyamaan persepsi.
Lalu, kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan oleh guru atau reward. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari oleh siswa. Sudah, bagaimana Bu Nafi? Ya, sudah ya. Jangan lupa kolaborasi media audiovisual. Oh, ini kok ada model pembelajaran PBL ya? Oh, menggabungkan antara PBL sama audiovisual. Iya, Bu. Untuk yang Oke. tulisan PBL di tujuan itu kemarin masih salah tulis, Bu, jadi belum diganti. Ya, nanti diganti. Terus tujuannya, karena ini mengkolaborasikan dengan media audiovisual, nah, diharapkan siswa itu dapat juga berpikir kreatif. Tujuan. Terus ke bawah. Nah, di poin-poin ya tujuannya biar tahu ada berapa tujuan. Untuk pemanfaatan media audiovisual pada saya lanjutkan ya. Ya. Untuk langkah pemanfaatan video itu di langkah yang keberapa? Untuk yang video itu digunakan untuk orientasi materi itu, Bu. Orientasi materi. Oke, Iya. mengorganisasi peserta didik gini. Langkah yang dikembangkan karena langkah ini sudah dikembangkan sehingga langkah ini bisa dirinci satu-satu, bukan kalau ini PBL-nya masih terlihat.
Artinya kalau sudah mengembangkan kolaborasikan. Jadi kesannya nanti malah PBL aja. Jadi ini perlu direvisi lagi sehingga kayak penggunaan aslinya dari PBL itu diminimalisir lagi gitu, Bu. Bukan diminimalisir, hanya saja orientasi, misalkan orientasi. Angka PBL itu ada berapa? Ada 5. Ada itu, 5. Bu. Ya, Kemudian langkah yang dikembangkan di model yang baru ada berapa? jadi di langkah yang baru itu kayak 5 juga. yang ditebeli itu 5 tuh. langkah yang aslinya gitu loh, Bu. Sebentar, saya lihat lagi. Terus. Nah, ini kan masih PBL-nya sangat terlihat. Nah, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Coba terus lagi. Total ada berapa? Maaf ya, keluar masuk. Oh ya, ini sudah evaluasi. Ini juga 5 kan? Nah, maksud saya bisa dipecah-pecah. Jadi BL-nya itu kalau ini kan kalau sudah dikembangkan terus kemudian langkahnya itu yang ditebal-tebal itu 5, sehingga PBL itu masih ada, artinya belum ada kolaborasi. Jadi langsung aja bisa dikolaborasikan dengan langkah media audiovisual sehingga PBL-nya itu tidak terlalu terlihat gitu. Ada yang ditanyakan? Baik, Bu, paham nih. Mohon maaf, Bu Nafi. Kan itu di langkah-langkah yang dikembangkan, sebenarnya yang ditulis tebal itu emang langkah pakem dari problem based learning-nya. Jadi kami itu yang mengembangkan dari hasil kelompok kami itu yang di poin-poin itunya.
Suara saya jelas atau enggak, Mbak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh iya, mohon maaf ya, sinyalnya kurang bagus. Jadi untuk kelompok PROPI 16, nah itu coba nanti langkah-langkahnya dikembangkan menjadi beberapa langkah. Jadi tidak hanya 5. Memang betul ini sudah menjadi beberapa langkah. Hanya saja kalau 5 itu masih persis seperti PBL, padahal kan sudah dikembangkan. Kalau sudah dikembangkan, kalian bisa mengembangkan sendiri, tidak persis seperti PBL, tetapi sudah kolaborasi antara PBL sama media audiovisual. Oke. Ada yang ditanyakan? Baik, Bu, sudah cukup. Terima kasih. Iya, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri, Citra Afrilia, NIM 156, Dwi Kartika, NIM 196, dan Suciati, NIM 199. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pengembangan model pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pendukung. Teori pendukung yang pertama adalah teori belajar Jean Piaget dan pandangan konstruktivisme. Teori perkembangan kognitif atau disebut juga teori perkembangan intelektual yang berkenaan dengan kesiapan anak untuk mampu belajar. Kaitan antara teori belajar Piaget dan pandangan konstruktivisme dengan pembelajaran berbasis masalah adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah sejalan dengan pandangan teori belajar tersebut. Yang kedua adalah teori belajar bermakna dari David Ausubel. Belajar bermakna Ausubel erat kaitannya dengan belajar berbasis masalah karena dalam pembelajaran ini pengetahuan tidak diberikan dalam bentuk jadi melainkan siswa menemukan kembali. Selain itu, pada pembelajaran ini informasi baru dikaitkan dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga adalah teori belajar Vygotsky. Teori ini sejalan dengan teori belajar Piaget yang meyakini bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang. Prinsip-prinsip yang ada tersebut di atas merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran berbasis masalah melalui bekerja dan belajar pada kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah teori belajar Jerome S. Brunner. Brunner dikenal dengan metode penemuannya. Yang dimaksud dengan penemuan di sini adalah siswa menemukan kembali, bukan menemukan yang sama sekali benar-benar baru. Brunner yang ada kaitannya dengan pembelajaran berbasis masalah, yaitu scaffolding dan interaksi sosial di kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Kartika. Selanjutnya, perangkat pengembangan model pembelajaran. 1. Permainan ular tangga. Menurut Cahyo dalam Anita Noviana, tahun 2004, permainan ular tangga adalah papan yang dimainkan 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambar ular dan tangga yang menghubungkan dengan kotak yang lain. Media permainan ular tangga ini disertai kartu pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari. Guru dapat membuat media pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran dan materi pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran yang diasumsikan. A. Nama
Nama mode pembelajaran, problem based learning. B. Langkah-langkah mode pembelajaran. 1. Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Guru memberi gambaran awal tentang pembelajaran. Guru harus mengelaborasikan tujuan, permasalahan, penyelidikan, dan analisis dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru juga menjelaskan prosedur pembelajaran yang berlangsung secara rinci dan jelas. 2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Guru wajib mengembangkan keterampilan memecahkan masalah untuk diselidiki secara bersama-sama di dalam kelompok. Guru juga harus membantu siswa merencanakan tugas dan penyelidikan selama pembelajaran berlangsung. 3. Membantu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Guru membantu siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan tujuan membangun gagasan ide siswa dan siswa mencari jawaban serta mencari solusi. 4. Mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja. Guru menyelidiki, sedangkan siswa membuat dan menciptakan artefak berupa laporan tertulis, rekaman, hipotesis, penjelasan yang memperlihatkan masalah sangat penting dan mencari solusi yang diusulkan supaya siswa menciptakan ide dan gagasannya sendiri. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses masalah. Selanjutnya, Kolom keempat, Bel. Guru membantu siswa mengumpulkan data, mengevaluasi, dan menganalisis terhadap fenomena proses berpikir siswa. Guru mendorong ide dan menerima ide dari siswa. Setelah itu, guru memberikan berbagai pertanyaan yang membuat siswa berpikir tentang hipotesis dan siswa memberikan solusi tentang informasi yang dikumpulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Kartika. Selanjutnya yaitu langkah media ular tangga. Yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari atas 4 sampai 5 orang. Yang kedua, bidak di